Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's everything? Hopefully everything is okay, happy and healthy condition. Amin. Now in this video we are going to learn about procedure text. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya Miss mau bertanya nih, di antara kalian adakah yang hobinya memasak? Atau yang suka melakukan eksperimen? Nah, ketika kalian hobinya memasak, maka tentunya kalian berusaha mencari resep menu-menu baru untuk disajikan sebuah hidangan. Atau melakukan sebuah percobaan dengan mencari berbagai tutorial? Nah, berbagai resep atau tutorial tersebut bisa dikategorikan sebagai teks prosedur. Okay, now what do we need to know? Apa yang harus kita tahu? Yang pertama, what is procedure text? Apa itu teks prosedur? Yang kedua, what are the function or the purpose of procedure text? Apa fungsi atau tujuan dari teks prosedur? Yang ketiga, what are the part of procedure text? Apa bagian-bagian yang terdapat dalam teks prosedur? Okay, for the first, what is procedure text? Apa itu teks prosedur? Procedure text is a kind of text that explain how to make some things or how to do some things. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Okay, next, what are the functions or purpose of procedure text? Apa fungsi atau tujuan dari teks prosedur? The function or the purpose is to make a people know how to make something or to do something properly so that they get the best result. Jadi tujuan atau fungsi dari teks prosedur adalah membuat orang tahu bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu, sehingga mereka mendapatkan hasil yang terbaik. And the last one is the part of procedure text. Apa saja bagian yang ada pada teks prosedur? There are 3 parts, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada goal, yang kedua ingredients, dan yang ketiga step atau method. Pertama dinamakan goal atau sama dengan tujuan, yaitu terdapat pada judul, misalnya how to make iced tea atau how to operate computer dan sebagainya. Bagian kedua yaitu ingredients. Ingredients itu bahan-bahan, ya, bisa berupa alat atau bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Dan yang ketiga adalah step. Step adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, langkah untuk membuat sesuatu, mulai dari langkah awal hingga langkah terakhir, hingga tercapai tujuan. Okay, now let's move to the example. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar secangkir kopi. Kita berikan judul How to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, inilah yang dinamakan dengan goal atau tujuan. Lalu selanjutnya, bagian berikutnya adalah ingredients. Ingredients adalah bahan-bahannya atau bisa juga alat-alatnya, ya. Yang pertama
2 spoons of sugar, 2 sendok gula, 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi, and then hot water, air panas, and a cup, sebuah cangkir, and a spoon, sebuah sendok. Bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat secangkir kopi, inilah yang disebut dengan bagian ingredient atau equipment or tools. Kemudian bagian selanjutnya adalah step atau langkah-langkah dalam membuat secangkir kopi. The first, prepare 2 spoons of sugar, a cup, hot water, a spoon of coffee powder, and a spoon. Artinya, siapkan 2 sendok gula, sebuah cangkir, air panas, 1 sendok bubuk kopi, dan tentunya sebuah sendok. And the second step, put a spoon of coffee powder into a cup. Artinya, letakkan atau taruh sesendok bubuk kopi ke dalam cangkir. And the third, pour some hot water in the cup. Tuangkan beberapa air panas ke dalam cangkir. And the next step, add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam secangkir kopi. And the last step, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Dan yang terakhir, aduk dengan baik dan kopi panas siap untuk diminum.